Allah hati-hati, dalam 40 menit, 45 menit saja mungkin kesalahan sudah terkumpul, apalagi setahun yang lalu. Orang tua pernah menangis, tetangga pernah kecewa, teman pernah merasa dikhianati, sholat yang tertinggal, puasa yang pernah batal. Masya Allah, macam-macam. Dan itu dalam sehari, minta sehari saja puasa, setahun gugur. Dan Rasulullah itu sampai memohon, kurang apa lagi lupa, kurang apa lagi, sampai memohon. Jadi kalau kita tidak puasa, menurut saya itu luar biasa. Ya, apa perlu Nabi memohon kepada kita? Tidak perlu. Nabi memohon kepada Allah supaya diberikan pahala. Bayangkan setelah Nabi mohon-mohon, dikasih pahala oleh Allah, kita aja melakukan. Persoalan yang pertama tentang puasa. Apakah kalau saya akan puasa Idul Adha itu menjelang Idul Adha di bulan Dzulhijjah, apa puasa dari tanggal 9 atau tanggal 8-nya? Karena ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9. Yang paling tepat boleh puasa dari tanggal 1-nya. Ya. Jadi bukan dari tanggal 8, bukan dari tanggal 9. Bahkan boleh dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Cuma sudah lewat. Ya, 5 hari ke belakang sudah lewat. Maaf, sudah lewat. Ya, 6 hari bahkan sudah lewat. Ya. Tinggal beberapa hari saja. Hukumnya apa? Sunnah. Dalilnya hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 2452. Disebutkan di situ karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa kebiasaan Nabi yasumu tis'an min Dzulhijjah, terbiasa memperbanyak puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, terbanyak oleh Nabi. Bahkan ajak kali Nabi 1-9 yang puasa. Ya. Tapi di hadis redaksinya menunjukkan perbanyak puasa. Jadi boleh perbanyak 1 sampai tanggal 9 puasa. Ya. Boleh bisa, tidak diurut boleh. Tidak diurut boleh. Saya mau puasa 3 hari saja, boleh. Ya. Tanggal 1 sampai 3, 2-nya tetap istirahat, boleh, silakan. Ya. Yang nggak biasa puasa misalnya 1 hari ngambil boleh. Ya. Yang biasa Senin Kamis jadi puasa Daud. Ya. Tanggal 1 puasa, tanggal 2, 3, tanggal 3 puasa, 4 tidak. Demikian sampai tanggal 9. Sah, ya boleh diperbanyak. Ingin seluruhnya juga boleh. Sah hukumnya. Ya. Jadi ini sunnahnya kalau bisa sedapat mungkin perbanyak puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Apa manfaatnya? Faidahnya adalah supaya terkumpul banyak amalan. Seperti sering saya sampaikan, puasa itu satu-satunya amalan yang bisa mengumpulkan amalan-amalan yang lainnya. Ya. Contoh, ada amalan yang kalau Bapak Ibu beramal, itu cuma satu saja pahalanya, gak bisa bergantian dengan yang lain. Sholat, ada sholat, ada infak. Bisa gak sholat sambil infak? Bisa gak sholat sambil infak? Bisa. Setelah baca Quran, ayat, mau rukuk. Begitu mau rukuk ada kotak lewat, ada kantong lewat, kita simpan dulu di situ. Lalu rukuk, bisa nggak? Tidak. Kalau sholat ya sholat, infak ya infak. Ya. Tapi puasa itu sekaligus bisa menghadirkan banyak amalan yang lainnya. Contoh, Anda kalau sebelum puasa melakukan sholat fardu itu sudah cukup rasanya. Tapi kalau puasa ketinggalan sholat sunnah, rasanya itu ada yang tertinggal, ada yang kurang. Anda tidak puasa, nggak baca Quran, biasa saja. Sedang puasa, rasanya pengen baca Quran. Tidak puasa, mau infak agak susah. Maaf, keluarga di sini ada orang minta, Pak, Bu, mohon maaf, tolong, kapan-kapan saja Pak ya. Saat puasa, yang nggak kelihatan itu dicatat, dicari, didata oleh kita. Bukankah saat Ramadan kemarin yang fakir yang miskin dicatat oleh kita, anak yatim lalu dicari diburu, itu puasa keunggulannya. Jadi banyak pahala yang 10 hari itu kalau bisa manfaatkan berpuasa supaya amalan lain datang. Ya, amalan lain datang. Tapi tidak harus mesti semuanya. Kalau belum terbiasa silakan. Ya, 1 hari, 2 hari agak perbanyak. Ya. Dan kalau sedang bertamu, misalnya dihidangkan atau ada, nggak apa-apa dibatalkan puasa sunnah itu. Tidak apa-apa dibatalkan. Ya. Dan dapat 2 pahala sekaligus. Yang pertama adalah kita dengan niat puasanya dapat pahala utuh itu pahalanya. Yang kedua adalah merespon hidangan kebaikan dari orang lain, ya, supaya menghindari perasaan-perasaan buruk yang mungkin timbul. Apa makanan saya gak enak, sudah dimasakin dari makan, disediakan tidak ada. Salman Al-Farisi pernah berkunjung pada Abu Darda di hari puasa sunnah. Begitu datang, Salman
Cuma Abu Darda tahu adab kedatangan tamu itu membuat hidangan. Begitu dihidangkan, Salman mau makan, kata Salman, kamu nggak makan. Kata Abu Darda, saya puasa. Kata Salman, saya tidak akan makan sampai kamu makan juga dengan saya. Orang keduanya makan, dua-duanya dapat pahala puasa plus pahala hidangan. Tapi jangan niat ingin batalkan puasa orang dengan ngajak dia makan. Tidak, itu tidak tepat. Tidak tepat. Kecuali kalau memang tidak puasa, tidak ada masalah. Ayo dapat 2 pahala, itu luar biasa. Apalagi kita rencanakan puasa dulu kan. Paling-paling siang diajak makan, juga kan persoalan. Persoalannya. Kenapa hari ini saya tidak puasa? Teruskan. Kalau Anda tidak bisa melakukan banyak ini, diperbanyak, tidak harus semuanya, boleh. Ya. Tapi ingat ya, jangan mengkiaskan amalan. Harus pas sesuai sama, tidak semua harus disamakan. Jadi ada amalan-amalan tertentu yang khusus di waktu itu tidak boleh dikiaskan pada amalan yang lain. Ya bisa puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud yang lain tidak ada. Saya mau bikin sholat Daud, subuh sholat, duhur tidak, asal sholat, maghrib tidak, itu tidak ada. Ya, subuh, qabliyah sholat, qabliyah duhur tak sholat. Ya, sebelum asar sholat mutlak, pada maghrib tak sholat itu tidak ada. Ya, tidak bisa dikiaskan. Karena ini penting saya sampaikan. Kemarin kan musim-musim syariah, di mana semua syariah ya. Ada hijab syariah, koperasi syariah, bank syariah, masing-masing pengen ikutan juga, macam-macam munculnya. Ya. Saya pernah di Palembang itu ada orang main pingpong, ya, sampai tercetus, kan nggak bikin pingpong syariah. Kalau kenal selfie, Bismillah, kena cemet, astagfirullah. Alhamdulillah. Itu kacau itu namanya. Semua orang bisa jadi syariah ya. Gak usah dibikin-bikin lah, yang nggak ada gak usah dibuat-buat. Kalau tidak bisa diperbanyak 1 sampai 9, maka mohon dengan sangat jangan tinggalkan tanggal 9-nya. Hadis Muslim nomor hadis 1162. Ya, tolong jangan tinggalkan. Walaupun hukumnya cuma sunnah muakkadah, tapi pahalanya luar biasa. Ibu dan bapak, ini Nabi sampai bermohon kepada Allah, sampai bermohon. Saya hampir tidak menemukan Rasulullah itu kalau minta sesuatu sampai bermohon, kecuali yang ini. Salah satunya. Saya bacakan hadisnya. Kata Nabi, siyamu yaumi Arafah, puasa Arafah itu, anni ahtasibu 'ala Allah. Saya berharap betul pahalanya di sisi Allah. Berharap bermohon kepada Allah. Ayyukaffira sanati allati qablahu was sanati allati ba'dahu. Bisa menggugurkan dosa setahun berlalu dan menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Insya Allah, dosa setahun yang lalu gugur Pak. Kalau hubungan dengan Allah langsung hilang. Kalau hubungan dengan makhluk diselesaikan langsung gugur. Kita kurang lebih ini sudah 30 menitan. Ada nggak ya 30 menit sampai sekarang? Ya. Atau ada yang datang di jam 10 sampai sudah hampir 45 menit. Ada tidak yang tidak berbuat dosa? 45 menit ini saja. Yang tak punya dosa boleh angkat tangan. Saya kasih handphone ini. Ada? Tidak ada. Mungkin juga pikiran kita begitu. Di Ustaz datang lah ya, udah jam segini belum datang. Ya, teman saya hadir nggak ya? Situasi begini bagaimana? Dipikirkan, pikiran kita mungkin sama. Mungkin keliru juga. Allah hati-hati. Dalam 40 menit, 45 menit saja, mungkin kesalahan sudah terkumpul. Apalagi setahun yang lalu. Orang tua pernah menangis, tetangga pernah kecewa, teman pernah merasa dikhianati, sholat yang tertinggal, puasa yang pernah batal. Masya Allah, macam-macam. Dan itu dalam sehari, minta sehari saja puasa, setahun gugur. Dan Rasulullah itu sampai memohon, kurang apa lagi lupa, kurang apa lagi, sampai memohon. Jadi kalau kita tidak puasa, menurut saya itu luar biasa. Ya, apa perlu Nabi memohon kepada kita? Tidak perlu. Nabi memohon kepada Allah supaya diberikan pahala. Bayangkan setelah Nabi mohon-mohon dikasih pahala oleh Allah, kita aja nggak melakukan. Maksudnya seperti begini misalnya, saya memohon kepada atasan, misal kepada Pak Wali Kota, Pak mohon Pak Alif itu dibantu, Pak Alif rajin dan sebagainya, mohon diberikan bantuan. Ketika sudah diberikan, bisa datang 100 juta dari Pak Wali Kota. Ketika mau dikasih, yang di sini juga mau terima. Perasaan saya bagaimana yang mengusulkan ini? Kecewa luar biasa. Ini Nabi sudah memohon. Dan tolong ketentuan Allah, diampuni dosa setahun berlalu, dijaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Lalu dia tidak melakukan itu. Saya bingung nanti bagaimana ketika bertemu dengan Rasulullah menjelaskannya. Bagaimana Bapak Ibu kalau ditanya, kamu kenapa tidak puasa dulu? Dosa kamu kan bisa gugur.
sekarang kamu dihisapnya jadi capek. Luar biasa. Jadi saya sangat mohon, kalau saya boleh mohon, saya bermohon. Ini Bapak Ibu sekalian, tolong jangan tinggalkan tanggal 9. 9 Dzulhijjah. Bagi yang lebarannya hari Kamis, hari Rabu puasa. Bagi yang lebaran hari Rabu, hari Selasa puasa. Ya. Jangan banyak diperdebatkan. Ya, mau hari Rabu, mau hari Kamis, yang benar 10 Dzulhijjah. Ya, disilahkan tanggal 9-nya puasa. Jangan tanyakan, nggak usah ada pertanyaan. Karena yang paling benar Rabu ataupun Kamis. Ya, pemerintah juga bagus keputusannya. Kami memilih untuk hari Kamis menetapkan dan mempersilahkan yang Rabu untuk Idul Adha sesuai dengan keyakinannya. Itu keputusan pemerintah. Jadi yang Kamis ikut pemerintah, yang Rabu ikut pemerintah. Tinggal kita milih saja mau Kamis mau Rabu, selesai. Ya. Kalau yang Kamis arahnya tanggal 9-nya tanggal berapa? 9 hari Rabu. Kalau yang Rabu hari Selasa. Saya mohon jangan tinggalkan dan jangan double. Awas, jangan double. Yang Idul Adha di hari Rabu, puasanya Selasa. Jangan puasa lagi hari Rabu, haram hukumnya. Awas ya. Dan sama persis yang puasa yang Idul Adha di hari Kamis pun puasa hari Rabu. Tapi Selasa masih boleh puasa dia. Yaitu tanggal 8. Ya, tanggal 9 hari Rabu. Jelas? Baik. Ustaz kalau terima jatah kurbannya 2 kali gimana? Hari Rabu dengan hari Kamis itu sah hukumnya boleh. Sah hukumnya. Jelas di sini? Puasa sudah selesai.